Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang maha baik, maha kudus, maha agung, layak dipuji disembah, yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 1 ayat 7-8. Tertulis demikian, inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 yang lalu, terjadi insiden desak-desakan di festival Mahakumbh di India. Ketika itu ada begitu banyak, yaitu jutaan peziarah ingin mandi di pertemuan antara sungai Gangga, Yamuna dan Saraswati. Ritual mandi di sungai ini diyakini mereka dapat membersihkan dosa. Tapi sayangnya, dalam insiden itu ada banyak orang yang terluka dan sekitar 30 orang meninggal dunia. Ritual mandi seluruh badan, entah di sungai atau di kolam, merupakan ritual yang seringkali ada di berbagai suku, di berbagai bangsa di dunia. Di Indonesia, di Jawa, ada tradisi atau ritual acara siraman yang bermakna untuk menyucikan diri sebelum pernikahan dalam adat Sunda dan Jawa. Tradisi atau ritual mandi atau pembasuhan atau siraman ini sudah ada sejak dari dulu. Yohanes Pembaptis memulainya dengan memanggil orang-orang untuk bertobat dan memberi diri mereka untuk dibaptis di Sungai Yordan. Kita perhatikan di sini dalam Markus 1 ayat 7-8. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kata baptis berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizo, yang berarti mencelupkan atau membenamkan. Dan orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis dibenamkan atau dicelupkan masuk ke dalam air Sungai Yordan. Banyak di antara kita yang mungkin sudah dibaptis dengan air. Tapi di sini Yohanes Pembaptis menyebutkan ada satu pribadi yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang dapat membaptis kita dengan Roh Kudus. Dia dapat memberikan kita Roh Kudus, yaitu Roh Allah, Roh Tuhan sendiri di dalam hati kita. Mengikuti ritual pembasuhan air atau dibenamkan di dalam sungai tidaklah cukup untuk menyelamatkan kita. Baptisan air tanpa iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus akan menjadi sia-sia. Sebab baptisan tanpa iman tidak akan menyelamatkan kita. Tapi baptisan air dengan iman kepada Tuhan membawa kita kepada keselamatan. Di dalam kita yang percaya diberikan Roh Kudus oleh Tuhan. Sebab tidak ada orang yang bisa percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah Dia membaptis kita dengan Roh Kudus-Nya.
tanda dibaptis dengan Roh Kudus. Di antaranya adalah berbahasa Roh Kudus seperti yang terjadi di dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan tanda dibaptis Roh Kudus adalah karakter kita diubahkan. Hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan dan kita terus memiliki kerinduan untuk berubah menjadi sempurna, menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang terus menuntun kita untuk kita dapat melalui hari demi hari dalam kebenarannya. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, dan Roh Kudus mengingatkan kita akan firman-Nya, dan Roh Kudus juga memampukan kita untuk hidup dalam kebenarannya. Bersyukurlah karena kita memiliki Roh Allah di dalam kita. Bersyukurlah karena Tuhan Yesus telah membaptis kita dengan Roh Kudus. Mintalah selalu agar hidup kita dipenuhi dengan Roh-Nya. Dan ikuti tuntunan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang ada di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami tentang Roh Kudus-Mu yang Tuhan curahkan. Baptisan roh yang Tuhan berikan atas kami yang percaya. Kami berdoa mohon lawatan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Baptis kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar kami selalu dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Dan kami berjalan dalam kuasa-Mu. Menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Hidup dalam buah roh. Dan semakin disempurnakan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Bekerjalah terus dalam hidup kami ya Tuhan. Dan pimpin kami berjalan dalam ketaatan kepada-Mu. Berkati kami sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuasa-Mu. Naungi kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawat setiap kami. Nyatakan kuasa, mujizat dan pertolongan-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.